Orang-orang itu, cepat. Merasakan gerakan yang datang dari belakang, mata Qin Yichen juga sedikit membeku. Jangan terlalu jauh. Begitu ada situasi, kita bisa mendukungnya. Alis Lei Lingfeng juga sedikit mengernyit, langsung ke puncak raksasa. Dia juga tahu bahwa dengan roh jahat, sejak dia berangkat, dia pasti akan memakan semuanya. Saya khawatir pembangkit tenaga listrik yang tinggal di reruntuhan sudah datang. Meskipun mereka juga ingin bergegas ke puncak gunung dengan tergesa-gesa, untuk menghindari dihancurkan oleh awan jahat, guntur Lingfeng tampak lebih berhati-hati. Nah, Nak Qin, ada sesuatu yang bagus di sana. Di bawah badai seperti itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Qin Yichen. Ketika saya mendengar suara ini, Qin Yichen juga sedikit terkejut, karena suara ini berasal dari binatang itu. Meskipun pria ini makan dan tidur, dan nafsu makannya sangat besar, itu juga merupakan barang harta karun Qin Yichen. Apalagi, tidak banyak yang disebut hal baik olehnya. Senior Lei, kamu pergi ke puncak gunung dulu, aku akan menyusul nanti. Setelah sedikit mengeluh, Qin Yichen juga berbicara dengan Lei Lingfeng. Teman kecil, awan jahat yang segera mereka tangkap. Setelah mendengar kata-kata Qin Yichen, Lei Lingfeng tidak bisa menahan cemberut, mengingatkan. Yakinlah, mereka pasti akan menyebar. 1 atau 2 raksasa puncak, mengapa saya tidak bisa? Untuk pengingatnya, Qin Yichen dengan acuh tak acuh tersenyum. Segera, dia tidak menunggu Thunder Lingfeng setuju, tubuhnya sudah menjarah ke samping. Ini, melihat aksi Qin Yichen, Lei Lingfeng juga sedikit ragu. Dia jelas tidak berharap. Dalam situasi ini, yang terakhir berani bertindak sendiri. Pergilah bersamanya. Dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Di samping, King Zengyi mengerutkan kening, dan akhirnya menghela nafas, berkata. Ketika Qin Yichen pergi, transmisi suara memberinya dan biarkan dia mengikuti angin guntur ke puncak gunung. Faktanya, King Zengyi juga tahu bahwa jika situasi keseluruhan adalah hal yang paling penting, pasti puncak gunung lebih penting. Yang paling penting adalah dia juga tahu bahwa Qin Yichen memiliki 2 boneka yang kuat. Bahkan jika dia tidak mengikuti, yang terakhir ingin pergi, dan 2 raksasa puncak tidak bisa menghentikannya. Pergi. Setelah sedikit mengerang, Lei Lingfeng juga menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Tubuhnya bergerak, dan dia terus menggesek ke atas. Meskipun saya tidak tahu apa yang dikatakan King Zengyi, tetapi Lei Lingfeng juga tahu bahwa meskipun orang ini sombong, dia harus tetap tahu apa yang bisa dia lakukan. Di mana itu? Qin Yichen bertanya pada binatang kecil itu setelah melepaskan diri dari mereka. Oh, di sana. Pada saat ini, binatang kecil itu juga keluar dari pelukan Qin Yichen dan melompat ke bahunya. Cakar kecil menunjuk ke satu sisi-sisi. Beberapa kegembiraan terdengar di benak yang terakhir. Melihat ke arah yang ditunjuk oleh binatang itu, senyum muncul di wajah Qin Yichen. Segera, dia tidak lagi berbicara omong kosong, tubuhnya bergerak, dan dia berlari keluar. Di puncak gunung ini terdapat pohon-pohon yang menjulang tinggi, dan di mana-mana, Anda dapat bertemu dengan beberapa boneka sakti dari waktu ke waktu. Bahkan Qin Yichen sendiri mengalami banyak serangan di jalan, tetapi ini hanya memperlambatnya sedikit dan dia tidak terluka. Di bawah badai seperti itu lebih dari 1/4 jam kerja. Semangat Qin Yichen tiba-tiba terguncang. Di puncak gunung yang penuh dengan atmosfer kuno ini, dia bahkan mencium aroma obat yang kuat. Apakah itu obat spiritual? Bau obat ini, kaki Qin Yichen mempercepat lagi. Tetapi untuk sesaat, pohon yang menjulang tinggi yang membuat orang merasa sedikit tertekan sebenarnya mulai menghilang. Dan muncul kembali di depan Qin Yichen adalah sepotong besar bahan obat harta tanah. Kebun obat ini hanya berukuran beberapa ratus zang. Namun, di dalamnya, berbagai obat spiritual ada dalam bentuk potongan. Rasa obat yang kuat terkondensasi menjadi suatu zat, melayang di udara. Apa yang membuat Qin Yichen semakin tertekan adalah bahwa di taman obat ini, banyak obat spiritual telah layu. Sepertinya karena sudah terlalu lama dan tidak ada yang mengambilnya. Untungnya, setidaknya ada puluhan obat spiritual di kebun obat ini. Dan tahun mereka sama dengan 10.000 tahun. Pemborosan sumber daya alam yang sembrono. Qin Yichen menjilat bibirnya tanpa ragu-ragu. Bentuk tubuhnya naik pesat. Dengan kecepatan tercepat, dia memasukkan aroma obat herbal ke dalam kotak batu giok yang sudah disiapkan. Nah, apa yang kamu ambil untuk hal-hal yang tidak berguna ini? Hal-hal baik ada di sana. Sementara Qin Yichen mengambil ramuan obat berusia 10.000 tahun ini dengan penuh semangat, suara binatang buas yang tidak puas tiba-tiba terdengar di benaknya. Mendengar ini, sosok Qin Yichen juga menjadi santapan, dan pandangannya beralih. Di kedalaman kebun obat, dia menemukan ada sinar cahaya menyilaukan yang memancar di sana, seolah-olah matahari yang terik sedang terbit di sana. Dengan tampilan garis pandang, ke arah itu, tanah berwarna kuning kemerahan. Dalam jarak 1000 kaki, tidak ada benda spiritual surga dan bumi. Di tepi tebing, tanaman bergoyang. Tanaman itu terlihat seperti jamur roh, tetapi pada umumnya hanya ada 1 jamur roh, tetapi ada 3. Selain itu,
Bunganya bukanlah penampakan jamur roh, melainkan sekelompok gugusan cahaya bercahaya berukuran sekitar setengah kaki, yang memancarkan sinar cahaya tak berujung, seperti putaran matahari yang terik. Dengan pelepasan sinar cahaya yang terus-menerus, satu demi satu fluktuasi ki spiritual yang menakjubkan juga menyebar darinya. Bahkan jika itu hanya mencium aroma itu membuat Qin Yichen di dalam tubuh True Origin mendidih untuk sementara waktu. Tatapan Qin Yichen juga tertuju pada jamur roh yang aneh itu, dan di wajahnya yang tampan, ekstasi telah muncul di luar kendalinya. Tiga jamur roh yang. Suara berbisik terdengar di hati Qin Yichen, dan di matanya penuh kegembiraan. 3 jamur roh yang adalah harta yang sangat langka, dan bahkan raksasa puncak akan terpesona oleh harta langka ini. Barang langka ini hanya akan menumbuhkan bunga dalam 10.000 tahun. Tanaman di depannya setidaknya berumur 30.000 tahun. Jika Anda dapat mengambil barang langka ini, selama ranah tercapai, Qin Yichen dapat semudah meniup debu dan menerobos menjadi pembangkit tenaga listrik raksasa. Bahkan, dia dapat membuat tubuh berdagingnya sendiri menjadi lebih kuat dengan bantuan penguasa tertinggi dari 3 jamur roh matahari. Pencapaian besar sementara. Bagi Qin Yichen, tidak banyak cara untuk meredam tubuh yang berdaging. Bahkan sedikit kemajuan sangat sulit. Pada saat berikutnya, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, menekan ekstasi di dalam hatinya, dan dia siap melangkah maju untuk mengambil 3 Sun Spirit Mushroom.